Seperti yang kita ketahui, usaha budidaya ternak tidak akan pernah mati. Karena apa? Karena selama manusia masih membutuhkan daging ayam sebagai asupan protein hewani, usaha ini tidak akan pernah mati. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ayam kampung merupakan ayam asli atau ayam native yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Ayam kampung dapat sebagai penghasil daging atau juga penghasil telur. Beberapa keunggulan dari ayam kampung yaitu lincah, aktif bergerak, lebih tahan penyakit, dan mampu bertahan pada manajemen yang kurang, bahkan dengan pakan yang ibaratnya asal-asalan ya. Ayam kampung ini masih tetap bisa bertahan hidup, cuma ya itu beda dia dengan yang kita kasih pakan bagus. Selain itu, ayam kampung juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang tinggi, yaitu seperti kemampuan menyesuaikan diri di berbagai situasi dan kondisi lingkungan seperti perubahan iklim yang cepat. Sebagai makhluk hidup, tentunya ayam kampung membutuhkan pakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari energi, protein, asam amino juga dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup pokok maupun produksi. Setiap ras atau jenis ayam tertentu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda ya. Kebutuhan nutrisi yang berbeda dari jenis ayam kampung disebabkan oleh faktor genetik yang berbeda-beda pula. Kenapa ayam kampung membutuhkan energi? Karena kebutuhan energi pakan untuk ayam kampung perlu diperhatikan dengan sangat teliti. Karena energi sangat penting untuk semua proses kehidupan seperti menggerakkan sirkulasi darah, untuk penyerapan zat-zat makanan, dan juga keperluan pernapasan serta pengaturan suhu tubuh ayam tersebut. Untuk mendapatkan bobot terbaik dengan asupan energi pakan sebesar 2.900 kcal per kilo ya, penyesuaian energi pakan untuk ayam kampung dilakukan hingga 2.750 kilokalori per kilo untuk mendapatkan bobot badan, konsumsi pakan, dan konversi pakan yang bagus dengan biaya yang cukup rendah. Sementara untuk kebutuhan protein kasar yang dibutuhkan ayam kampung itu sebesar 18 sampai dengan 19%. Besarnya kandungan protein kasar pada pakan yang dikonsumsi ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau bobot ayam kampung. Jadi kalau untuk penggemukan memang protein ini sangat berpengaruh ya terhadap fungsi sel tubuh atau produktivitas seperti pertumbuhan otot, lemak, tulang, dan juga telur. Sementara faktor lain yaitu asupan asam amino juga dibutuhkan ya untuk ayam kampung. Sementara kebutuhan asam amino seperti lisin dan metionin untuk ayam kampung itu cenderung lebih rendah dibandingkan ayam broiler atau ayam putih. Ayam kampung membutuhkan lisin sebesar 2,6 sampai dengan 3 gram milikalori. Ini lebih rendah ya dibandingkan kebutuhan lisin ayam broiler yang membutuhkan 2,6 sampai dengan 3,7 m kalori untuk umur ayam 9 minggu dan lebih tinggi dibandingkan ayam layer sebesar 2,7 poin.
Lisin merupakan asam amino yang sangat penting bagi tubuh. Lisin ini berperan terhadap pertumbuhan ayam. Fungsi lainnya yaitu membantu proses penyerapan kalsium dari tulang ke massa otot. Sementara untuk kebutuhan metionin, ayam kampung itu dibutuhkan 0,3 sampai dengan 0,5% metionin tiap ayamnya. Jadi memang kalau kita ingin memelihara ayam kampung ini ya, kandungan nutrisi dalam pakan itu sangat berpengaruh. Jangan hanya Anda ingin mengejar murah lalu ayam itu kena malnutrisi. Malnutrisi itu seperti apa? Malnutrisi itu kekurangan nutrisi ya, itu bisa menyebabkan ayam itu bisa lambat berkembang ataupun lambat bertumbuh kalau itu masa penggemukan. Sementara kalau untuk masa layer atau menghasilkan telur itu bisa menyebabkan ayam itu lambat bertelur satu, terus ukuran telurnya itu pasti lebih kecil ya kalau misalkan kita beri pakan yang tidak sesuai nutrisi. Selain ukuran telur yang kecil, juga bisa menyebabkan kalau misalkan kita itu untuk mencetak telur fertil, biasanya karena kekurangan nutrisi pada pakan juga menyebabkan telur yang dihasilkan bisa jadi tidak fertil. Jadi memang banyak faktor ataupun jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan ayam itu sesuai dengan fase kehidupan ayam tersebut. Seperti kita ketahui, ayam itu memiliki 3 fase. Yang pertama itu fase starter, yang kedua itu fase grower, yang ketiga itu fase layer ya. Baru nanti setelah layer itu udah afkir. Jadi memang setiap fase kehidupan ayam itu harus diperhatikan nutrisi apa saja yang dibutuhkan, karena itu tidak sama. Makanya kalau kita beternak itu kita juga butuh ilmu pengetahuan ya. Jangan asal self mix, campur sana campur sini. Kita tidak memikirkan apakah itu bagus buat ayam, apakah itu memang cocok untuk umur ayam. Itu harus kita perhatikan benar ya. Jangan biasakan, jangan tergiur dengan harga murah ataupun kata-kata manis dalam konten yang nanti Anda sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Karena apa? Karena yang kita pelihara ini kan makhluk hidup, apalagi kalau kita melakukannya ini untuk usaha. Jadi kaidah-kaidah pemeliharaan itu memang harus kita perhatikan supaya usaha ternak ayam kampung kita itu bisa berjalan lancar. Insya Allah kalau nutrisi pakan kita perhatikan, kebersihan kandang itu kita perhatikan, sanitasi di kandang juga kita perhatikan, mudah-mudahan ayam yang kita pelihara itu bisa bertumbuh kembang dengan baik dan bisa berproduksi dengan lancar. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat para peternak maupun bakal calon peternak. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.